lagi di channel Mama Ina. Masih seputar perfilman. Dan di alur film kali ini mengisahkan seorang Jin wanita yang jatuh cinta pada manusia dan melahirkan orang Peggy setengah manusia setengah Jin. Dan bayinya ditutup aura Jinnya dan dibawa pergi jauh untuk dijadikan manusia seutuhnya. Oke guys, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju ke alur filmnya. Kisah dimulai dari Amerika. Seorang pasangan suami istri bernama Salama dan Khalid berziarah di makam bayinya. Dan mereka menemui dokter untuk meminta solusi. Karena semenjak kematian bayinya hubungan mereka kurang baik. Khalid ingin mengajak Salama kembali ke Yaman. Namun Salama tidak mau karena dia tidak mau mengenang semua masa lalu. Dokter meyakinkan kalau Salama harus mendengarkan Khalid. Namun Salama masih belum bisa untuk tidak bekerja. Khalid dan dokter meyakinkan sehingga akhirnya Salama ingin diajak kembali di Abu Dhabi. Di tempat lain ada 3 pemuda yang menghabiskan akhir pekan di tepi pantai dan salah satu pemuda dari Amerika. Dia tidak mempercayai tentang hantu dan jin. Mereka membicarakan gedung di sampingnya yang dulunya ada seorang nelayan muda tinggal di sana dan ada Amaduras datang ke rumah nelayan karena dia mencintainya. Amaduras melahirkan bayinya dengan nelayan itu. Bayi setengah setan dan setengah manusia. Amadarus membunuh bayi manusianya dan menukarkan dengan bayinya karena bayi Amadarus setengah manusia, jadi dia tidak bisa hidup di alamnya. Keesokan harinya nelayan dan keluarganya kaget melihat bayi setan dan memanggil pengusir setan. Pengusir setan menutup jiwa setannya agar tidak muncul lagi dan membawa bayi itu pergi agar menjadi manusia yang normal. Amaduras marah, dia pergi mencari bayinya. Pemuda Amerika masih tidak percaya dengan kegituan. Pemuda Amerika pamit ingin kencing, namun saat kembali ternyata yang kedua temannya sudah tidak ada dan dia melihat salah satu temannya tergeletak di pintu gedung kosong. Pemuda Amerika mengira temannya bercanda dan mendekati, ternyata temannya yang tergeletak langsung ditarik masuk. Di dalam masih ada salah satu yang masih hidup dan memberitahu kalau dia tidak ingin menyakitiku tapi kamu. Dia pun langsung lari naik mobil, namun mobilnya tidak menyala. Tiba-tiba pintu mobil membuka sendiri dan setan menarik pemuda Amerika dan membunuhnya. Sementara Khalid dan Salama sampai di airport di Dubai. Di sana keluarga Salama sudah ada di airport untuk menjemput mereka. Sementara di jalan tiba-tiba awan berubah berkabut karena tempat yang Khalid dan Salama tempati di puncak. Ayahnya Salama merasa seperti menabrak seseorang, namun di saat dicek Khalid tidak ada apapun. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di Al-Hamra, di mana di sana terkenal tempat yang paling menyeramkan dan angker. Khalid beserta Salama dan keluarga masuk di mana rumah yang akan ditempati mereka. Ibunya Salama memberi Salama kerudung untuk sholat dan gantungan dengan nama Allah untuk ditaruh di depan pintu rumah. Mereka pun kembali melihat-lihat rumah, namun Salama tertinggal di dalam kamar karena Salama mendengar suara bayi. Salama jadi teringat dengar bayinya. Di saat Salama menatap ke kaca jendela, ada burung menabrak jendela sehingga membuat Salama kaget dan menjerit. Membuat Khalid dan seluruh keluarga datang melihat keadaan Salama. Setelah itu mereka pun berpamitan pulang. Salama dan Khalid mengantarkan mereka sampai di depan apartemen. Akan tetapi di jalan yang berkabut tiba-tiba mobilnya mogok dan banyak setan yang mengganggunya. Sampai ibu dan adiknya Salama ketakutan. Ayahnya Salama marah dan keluar dari mobil. Di saat ayahnya mencari sosok setan yang mengganggunya di bawah mobil, dia melihat cahaya yang ternyata mobil truk yang melaju kencang dan menabrak mobil keluarganya. Mereka pun meninggal semua, sementara Khalid langsung pergi kerja meninggalkan Salama sendiri di rumah. Dan banyak kejadian-kejadian yang membuat Salama merasa takut. Di saat Salama mengantarkan suaminya bekerja, tiba-tiba ada anjing yang menggonggong dan mengejar Salama. Salama langsung masuk ke dalam apartemen dan memanggil Shemi, petugas apartemen. Namun tidak ada. Salama melihat sosok wanita hitam berjalan masuk ke lantai 6 di rumah mereka. Shemi pun datang. Salama memberitahu kalau ada orang yang masuk dalam rumahnya.
Semi dan Salama sama-sama mengecek rumah milik Salama dan ternyata tidak ada apapun. Semi pun pergi. Di saat Salama ingin masuk ke dalam rumah, ada seorang wanita memanggil Semi sehingga membuat Salama merasa senang karena ada tetangga. Dan dia menghampiri Salama, mereka saling ngobrol dan berkenalan, namanya Syarah. Namun di saat dia asik ngobrol, Syarah bilang, lain kali aku ingin bertemu suamimu, sehingga membuat Salama menjadi kesal. Salama masuk ke dalam rumah dan menelepon seseorang untuk mencurhatkan isi hatinya. Setelah selesai, dia melihat seperti ada jejak kaki di lantai dan ada orang yang jalan di atap. Salama pun mendengar suara bayi dalam kamar tidur anak. Dia melihat di kasur tiba-tiba ada banyak boneka mainan dan dia melihat bayangan di saat bersama bayinya. Tiba-tiba pintu pun menutup sendiri dan semua boneka menghilang, membuat Salama takut dan lari. Salama berusaha menelepon Khalid, namun Khalid mendadak pusing dan melihat bayangan wanita bercadar sehingga tidak mengangkat teleponnya. Karena merasa takut, Salama mengambil kerudung yang dikasih ibunya. Dengan rasa takut, dia membaca doa sholat. Dan di belakangnya ada setan yang merayap di atas. Setelah selesai sujud, Salama dikejutkan dengan kehadiran sosok setan yang menjelma ibunya. Salama menanyakan ayahnya. Ibunya bilang ada di luar. Ibunya pun menanyakan semua pasangan ingin memiliki anak. Salama menjawab kalau aku belum siap. Ibunya pun memotong perkataan, apa kamu belum siap melihat anak lainnya mirip bayimu yang dulu? Setan yang menjelma sebagai ibunya berkata, membunuh adalah dosa. Salama menjadi tertekan dan berkata kalau dia tidak bermaksud menyakiti bayinya. Salama menjadi menangis terseduh-seduh. Ibunya pun menyuruh Salama untuk membersihkan muka agar lebih tenang. Di saat Salama membersihkan muka, handphone milik Salama berbunyi dan diangkat oleh setan yang menjelma ibunya, yang ternyata dari pihak rumah sakit yang mengabarkan kalau keluarganya mengalami kecelakaan dan meninggal secara tragis. Ibunya pun bilang kalau dirinya Salama dan menutup telepon. Salama pun keluar dari kamar mandi dan bilang ke ibunya kalau dia belum siap untuk menceritakan semuanya. Ibunya pun menyuruh Salama untuk mengantarkannya sampai ke mobil. Setelah mengantarkan jelmaan keluarganya, Semi berpesan agar tidak mengecewakan keluarganya. Namun saat Salama ingin menjawab, dia melihat suaminya sudah masuk dalam lift. Salama pun bergegas ingin naik ke atas sambil menelepon Khalid, namun terputus. Salama masuk rumah dan memanggil Khalid, namun tidak ada jawaban. Salama mencoba menelepon Khalid, namun seperti biasa, Khalid mendadak pusing dan melihat bayangan wanita bercadar. Khalid juga melihat tulisan di komputernya, pembunuhan adalah dosa. Khalid langsung menelepon supirnya, dia akan segera pulang. Sementara Salama ingin minum air putih di kulkas, dia melihat hasil USG bayinya. Salama menelpon Khalid dan menanyakan di mana Khalid. Khalid bilang kalau dia sedang ada di jalan. Salama pun marah dan bilang ke Khalid, bicara apa ke ibunya tentang bayinya. Khalidnya pun bingung dan menjelaskan kalau dirinya belum sempat bicara dengan ibunya. Khalid pun sampai di depan gedung. Salama menyuruh agar Khalid cepat datang. Saat Khalid masuk lift, tiba-tiba di sampingnya ada wanita yang bernama Syarah. Bertanya bagaimana perasaanmu pulang ke rumah. Khalid pun bingung. Sarah pun bilang tidak banyak yang tinggal di apartemen ini. Sesampai di rumah, Salama langsung memeluk Khalid dan berkata kalau tadi dia melihat Khalid di dalam lift lewat TV. Khalid menjelaskan kalau bukan dia. Salama menjelaskan semua yang terjadi di dalam rumah. Khalid menenangkan Salama. Tiba-tiba Khalid bilang pembunuhan adalah dosa. Salama kaget dan bilang apa kamu menuduhku? Khalid pun menjelaskan tulisan di komputernya. Dia sendiri tidak tahu siapa yang mengirim. Salama pun memeluk Khalid. Salama bilang ke Khalid, apa kamu yang menempel foto USG bayi di pintu kulkas? Khalid menjadi kesal karena memang dia baru pulang. Salama memberikan fotonya. Khalid mengembalikan fotonya yang ternyata foto Salama dan Khalid. Salama merasa aneh, namun bel rumah pun berbunyi yang ternyata Sarah. Dia mengajak Salama dan Khalid datang ke rumahnya. Salama menolak, namun Khalid setuju. Salama pun bertanya seharusnya bicara dulu. Khalid pun bilang kamu harus berbau dan mengajaknya keluar. Sarah sudah menunggu di pintu masuk. Di rumah Sarah banyak orang dan salah satu bilang jadi ini yang bernama Khalid. Salama bingung dan bertanya kamu kenal Khalid?
Pria itu pun bilang tahu semua tentang Khalid. Sarah memberi minum Salama dan Khalid. Setelah Salama minum, Salama merasa pusing dan melihat makanan yang disajikan ada ulatnya. Sarah pun bertanya, apa kamu tidak menyukai masakanku? Khalid pun langsung memakannya. Khalid berdiri di mana posisi Sarah. Salama memanggil Khalid dan minta tolong karena pusing. Namun di saat Khalid datang justru minumannya menyiram di bajunya Khalid. Khalid pun pergi ingin ganti baju. Salama ingin ikut namun Khalid tidak mengizinkan dan menyuruh Salama tetap tinggal. Di saat Khalid ingin membersihkan dirinya, dia melihat bayangan di saat ibunya Oma Darus menaruh bayinya dan dia mendengar wanita bernyanyi. Khalid memanggil Salama namun tidak ada jawaban. Khalid melihat wanita jalan memakai cadar dan bertanya siapa. Khalid mengikuti wanita bercadar dan bertanya, yang ternyata Sarah. Khalid pun bertanya, kenapa kamu ada di sini? Sarah mendekati kemudian menghilang. Khalid langsung lari ke rumah Sarah karena Salama ada di sana. Dan ternyata rumahnya Sarah hanya gedung kosong dan banyak burung menabrak jendela kaca. Khalid langsung pergi ke rumah sebelahnya dan mengetuk pintu, namun tidak ada orang. Semua lampu menjadi nyala redup. Khalid langsung lari naik lift. Namun di dalam seperti gempa dan membuat lift mati. Khalid pun berusaha menekan tombol alarm. Lift beberapa saat. Lift normal kembali. Khalid sampai di lantai bawah dan memanggil Shemi, namun tidak ada orang. Khalid menghubungi polisi dan bilang tidak bisa menemukan istrinya. Polisi menanyakan posisi Khalid, memberitahu di Alhamra, gedung baru. Tiba-tiba semua lampu mati. Sementara Salama terbangun dari tidur dan melihat bayangan-bayangan bayinya yang setengah setan. Dan di saat dia menghabisi bayinya sendiri, Salama pun bingung dan menoleh ke belakang, namun di sana ada ayah, ibu dan adiknya berlumur darah. Salama menjerit dan mempalingkan wajahnya. Dan polisi pun datang di Alhamra. Khalid yang melihatnya ingin keluar menemui polisi, namun pintu terkunci. Karena gelap, polisi tidak bisa melihat siapapun. Khalid pun berteriak dari dalam. Polisi mendengar namun dia tidak melihat apa-apa. Salah satu polisi menyarankan agar cepat pergi karena dia merasa merinding. Karena Alhamra terkenal rumah jin. Khalid langsung masuk lift ke lantai paling atas. Sementara Salama banyak wanita bercadar yang mengepungnya. Salama menjerit, semua wanita pun menghilang. Salama melihat wanita bercadar yang duduk di kursi dan jalan merangkak mendekati Salama. Sementara Khalid sampai di lantai atas, dia melihat ada pintu membuka sendiri. Khalid pun masuk dan dia mendengar suara bayi nangis serta melihat ranjang bayi. Khalid mendekati dan ingin membuka selimut yang menutupi bayi, namun Khalid mendengar suara wanita menangis ketakutan tertutup selimut. Khalid membuka selimutnya, ternyata Salama. Salama pun menjerit. Khalid menanyakan apa yang terjadi. Salama menjawab, aku tahu kenapa bayi kita bukan manusia. Dia sudah menceritakan semuanya. Aku yang membunuh bayi kita karena aku Adra. Khalid mendorong Salama hingga jatuh di sofa. Salama pun bilang dia ada di dalam diriku yang membuat aku melakukannya. Khalid bertanya, dia siapa? Tiba-tiba angin tertiup kencang. Salama langsung menutup dirinya dengan selimut. Seraya berkata, dia datang. Khalid pun ikut takut. Dan wanita bercadar yang jalan merangkak mendekati Khalid dan menutup mata Khalid, memperlihatkan di saat bayinya ditukarkan dengan anak manusia. Wanita setan pun merangkak mundur dan pergi. Khalid langsung muntah. Salama pun langsung berteriak minta tolong. Khalid keluar teras. Di sana Salama sudah berdiri di pagar gedung. Dan di depannya ada setan bercadar dan dia bilang, waktu bayi kamu dibawa pergi dariku, namun aku tidak pernah menyerah untuk mencarimu. Setan pun menyuruh kembali kepadanya. Ingat, dia sudah membunuh anakmu. Khalid jadi ingat dengan bayinya dan kata-kata Salama kalau dia yang telah membunuhnya. Khalid pun dihasut untuk membunuh Salama. Salama menyebut nama Allah akan menyelamatkan dirinya, namun Khalid marah. Kamu telah membunuh anak kita. Salama hampir jatuh, namun Khalid menarik tangannya dan bilang ke Salama, darah dibalas darah, hidup dibayar hidup, dan menjatuhkan Salama. Khalid pun menjadi jin karena jiwa jinnya sudah keluar. Oke guys, terima kasih dan jangan lupa subscribe karena masih banyak alur film menarik lainnya.